Baik anak-anak, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat yang mulia ini, kita sama Allah masih diizinkan untuk ketemu lagi di kegiatan pembelajaran OSN Kimia. Nah, sesuai dengan agenda minggu lalu, hari ini kita akan membahas masalah reaksi asam dan basa. Karena di pertemuan lalu sempat saya singgung bahwa kalau reaksi asam dan basa itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah habis bereaksi. Kemungkinan yang kedua adalah menyisakan asam atau basa kuat. Dan yang ketiga menyisakan asam atau basa lemah. Karena ketiga hal itu akan mengakibatkan hasil reaksi atau campuran reaksi yang berbeda-beda nilai pH-nya. Jadi kondisi akhir itu berpengaruh sekali terhadap perhitungan nilai pH. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba ngambil contoh begini. Mungkin ada beberapa soal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kok nomor 10 enggak apa-apa ya? Dimulai dari nomor 10. Misalnya ini, ada 100 ml NaOH 0,1 M direaksikan dengan, kok geser ya kertasnya ya, 50 ml HCl 0,1 M. Berapakah pH campurannya setelah mereka bereaksi? Nah, sebelum kita menghitung pH dan sebagainya, anak-anak, kita identifikasi dulu zat yang terlibat reaksi. Di sini ada NaOH yang merupakan basa kuat. Sedangkan di sini ada HCl yang merupakan asam kuat. Berarti ada reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, bagaimana reaksinya? NaOH dengan HCl itu bisa membentuk ini, NaCl dan H2O. Karena dia memiliki volume dan molaritas, kita bisa menghitung molnya NaOH, kita juga bisa menghitung molnya HCl. Sehingga kita buat ini, kondisi mula-mula, kondisi reaksi, dan kondisi sisa. Nah, begini anak. Ini untuk jawab soalnya. Nah, berapa mol di kondisi mula-mula? Tinggal kita kalikan aja volume dengan molaritas. Berarti 100 dikali 0,1. Jadinya adalah 10. Satuannya menjadi milimol. Itu. Kemudian HCl-nya juga sama. 50 dikali 0,5 berarti di sini ketemunya adalah 5 milimol. Nah, berapa yang bereaksi kalau sudah ketemu kayak begitu? Yang bereaksi dalam mol yang kecil, yaitu 5. Seandainya kita nggak bisa langsung menentukan, caranya gini anak, kita habiskan yang depan. Maksudnya 1, molnya berarti 10. Nah, yang belakang koefisiennya kan 1 juga. Harusnya yang berarti berapa sini? Juga 10 kan? Akan tetapi, kalau dihitung, dikurangi, ini habis, yang ini negatif. Kalau negatif itu enggak boleh. Artinya, kita tidak bisa menghabiskan yang depan. Baru kita habiskan yang belakang. Kalau dihabiskan 5, koefisiennya 1, di sini juga 5. Kondisi akhirnya di sini ada 5, di sini 0. Nah, ini boleh. Karena kondisi akhirnya tidak bertanda negatif. NaCl-nya koefisiennya 1, berarti di sini juga 5, di sini juga 5. Di sini 5, di sini 5. Nah, yang menentukan pH akhir itu adalah kondisi akhir reaksi. Ada NaOH sisa, ada NaCl, ada H2O. Nah, kira-kira pH-nya berapa kalau kayak begini? Terus pH-nya siapa yang dihitung? Kalau air kan nggak mungkin ya dihitung pH-nya, karena air itu cenderung apa? pH-nya adalah netral, 7 kalau kondisi standar. Kalau NaCl bagaimana pH-nya? Nggak dihitung pun tahu anak-anak. Karena dari basa kuat dan asam kuat itu netral. Sehingga pH-nya di sini juga 7. Ini pH-nya 7, kalau ini pH-nya 7. Berarti nggak usah dihitung. Nah, sekarang yang perlu dihitung adalah pH-nya ini, yaitu pH-nya NaOH, karena menyisakan basa kuat. Artinya, di dalam campuran ini, yang menentukan nilai pH bukanlah NaCl, bukanlah H2O, tapi nilai dari NaOH. Baru kita hitung sekarang molaritasnya. Molaritas NaOH. Milimol.
yang di kondisi sisa dibagi dengan volume total. Karena campuran sekarang. Sisanya ini 5. Volume totalnya 100 ditambah 50. Berarti 150. Artinya ini 1/30 ya. Kalau 1/30 berarti 0, berapa? 0,33 gini ya. Atau sama dengan berapa anak? 3,3 kali 10 pangkat min 2. Nah sekarang karena sisanya adalah NaOH, dia bersifat basa, kita bisa mencari konsentrasi OH minnya pakai rumus ini. B dikali MB, karena basa kuat. B-nya itu apa? Banyaknya OH min, ini 1. MB-nya dari sini tadi, kita tarik ke sana. Berarti 3,3 kali 10 pangkat min 2. Sehingga hasil akhirnya 3,3 kali 10 pangkat min 2. OH minnya ketemu, kita bisa mencari POH. Min log OH minnya, berarti min log 3,3 10 pangkat min 2. Atau berapa ini? 2 min log 3,3. Sehingga pH-nya dapat. pH-nya adalah 14 dikurangi 2 min log 3,3. Kalau dihitung, 12 plus log 3,3. Begitu. Ada pertanyaan untuk model soal yang reaksi antara asam kuat dan basa kuat? Yang menentukan pH adalah siapa yang bersisa di antara asam kuat dan basa kuat itu. Bisa dipahami ya? Nah, seandainya gini anak-anak, ini habis bereaksi. Ini juga habis bereaksi. Kira-kira pH campurannya berapa? Basanya habis, asamnya habis. pH larutannya berapa? Ya kita langsung tahu aja. Kalau penyusunnya adalah basa kuat dan asam kuat, berarti kayak ini. Ini pH-nya 7, ini juga pH-nya 7. Berarti kalau asam kuat dan basa kuat ini habis bereaksi, pH campurannya langsung ketemu 7 tanpa harus menghitung. Itu cirinya. Jadi kalau kuat sama kuat, pH-nya langsung ketemu 7. Syaratnya ini harus habis bereaksi. Begitu. Ada pertanyaan untuk yang model soal begini? Enggak ya? Tak lanjut ya? Oke, alhamdulillah Mbak Lasira. Nah sekarang bagaimana kalau reaksinya melibatkan asam basa, tapi salah satunya lemah? Nah ini kita coba belajar sekarang. Siap-siapkan dulu ya. Misalkan gini, ini saya tulis nomor 11, nggak apa-apa ya nomor 11. Misalkan 100 ml CH3COOH, ini asam cuka 0,1 M, bereaksi dengan 50 ml NaOH 0,1 M. Berapa pH campurannya? Nah ini. Sekarang yang kita reaksikan adalah dua zat yang kekuatannya berbeda. Ini asam lemah, yang di sini adalah basa kuat. Terus ini bisa dihitung molnya, karena ada volume, ada molaritas. Ini juga sama, ada volume, ada molaritas, kita bisa menghitung molnya. Sehingga kita harus membuat persamaan reaksinya. CH3COH ditambah dengan NaOH. Apa produknya, Nana? CH3CONa ditambah dengan H2O. Dibuat ini. Mula-mula, reaksi, sisa. Aduh, coret. Terus kalau sudah masukkan angkanya. 100 dikali 0,1. Berarti di sini ketemunya 10 milimol. Di sini 50 kali 0,1 berarti ketemunya 5 milimol. Berapa yang bereaksi? Kalau yang depan saya habiskan 10, di sini kan butuh 10. Berarti ini nggak mungkin terjadi reaksi karena yang NaOH jadi negatif. Sehingga yang dihasilkan adalah yang dihabiskan adalah yang NaOH. Kalau ini saya habiskan 5 milimol, ini juga 5 karena koefisiennya 1:1. Ini juga 5, ini juga 5. Sehingga ini menyisakan 5, ini 5, ini 5, sedangkan yang sini habis.
Artinya di kondisi akhir ada asam lemah, ada garam, ini namanya garam ya, dan ada air. Apakah cara menghitungnya sama dengan soal yang tadi? Ternyata berbeda. Jika yang bersisa adalah asam lemah atau basa lemah. Diperhatikan ya. Jika yang bersisa adalah asam lemah atau basa lemah, cara menghitungnya berbeda dengan yang bersisa asam kuat atau basa kuat. Mengapa kok begitu? Karena jika menyisakan asam lemah dan garam, kayak begini, itu akan membentuk campuran yang disebut sebagai campuran buffer atau larutan penyangga, yaitu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH karena keberadaan zat-zat di dalamnya, yaitu ada campuran asam lemah dengan garam konjugasinya. Jika sisanya adalah asam lemah dan garam ini, itu disebut sebagai buffer asam. Karena buffer ada dua. Ada buffer asam, ada buffer basa. Kalau yang bersisa asam lemah adalah buffer asam, kalau bersisa basa lemah adalah buffer basa. Karena dia bersifat asam anak-anak, kita bisa langsung mencari nilai H plus-nya. Nah begitu cirinya. Akan tetapi untuk mencari H+, kita tidak sama kayak tadi. Nggak perlu mencari konsentrasi dibagi dengan volume total dan sebagainya. Tapi langsung pakai rumus ini. Yaitu Ka dikali milimol asam yang sisa dibagi dengan milimol garam. Nah, ini rumusnya jadi ini. Langsung sangat berbeda. Nah, di soal ini kan belum ada Ka. Biasanya untuk Ka dari asam cuka itu adalah 10 pangkat min 5. Saya tulis di sini aja ya. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Biar kita menghitungnya enak. Sehingga tinggal dimasukkan. Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol asam sisanya itu ini. Berarti 5. Garamnya mana? Ini. Berarti juga 5. Sehingga habis. Ketemulah 10 pangkat min 5. H+-nya ketemu, kita langsung bisa ngitung pH. Yaitu min log 10 pangkat min 5. Yang nilainya adalah sama dengan 5. Sehingga pH campuran ini secara teoritis, jika dihitung pH-nya ketemu 5. Bisa dipahami anak-anak ya? Maksud saya ya? Iya, Mister. Nah, itu kalau yang bersisa asam lemah. Bagaimana kalau yang bersisa misalkan dibalik menjadi NaOH? Gimana cara menghitungnya? Kita kembangkan soalnya menjadi soal nomor 12, biar langsung tahu bedanya. Ubahnya gini, 100 ml NaOH 0,1 M dicampur dengan 50 ml CH3COH 0,1 M. Berapa pH-nya? Nah, gini, dibalik datanya. Reaksinya sama, CH3COH ditambah dengan NaOH bisa membentuk CH3CONa ditambah dengan H2O. Pakai ini juga mula-mula reaksi sisa. Ini bertambah, ini berkurang. Milimolnya dimasukkan, yang asam 50 dikali 0,1, berarti di sini 5 milimol. Yang basa 100 kali 0,1 berarti 10 milimol. Sehingga kalau ini kita reaksikan 5, koefisiennya 1, di sini juga 5 karena sama-sama 1. Ini juga 5, ini juga 5. Ini habis, ini tersisa 5. Ini 5, ini 5. Nah, ternyata ada sisa basa kuat anak-anak. Kalau sisa basa kuat, apakah dia membentuk buffer? Sekarang tidak. Karena buffer itu syaratnya harus menyisakan asam atau basa lemah. Kalau sisanya asam atau basa kuat, dia masuk bab asam basa kayak yang contoh pertama tadi. Sehingga untuk menghitung pH kita cari M-nya dulu. Milimolnya ini adalah 5, volume totalnya adalah 150. Berarti ketemunya berapa?
seper 30. Balik kayak tadi ya, 0,033 atau sama dengan 3,310 pangkat min 2. OH-nya juga sama. OH-nya adalah B dikali MB, ini B-nya ada 1, jumlah OH-nya. MB-nya ini 3,310 pangkat min 2, berarti sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 2. POH-nya juga kita bisa menghitung. Min log 3,3 10 pangkat min 2, berarti sama dengan 2 min log 3,3. Kalau kita hitung, pH-nya berarti sama kayak tadi, yaitu 12 ditambah log 3,3. Begitu. Jadi perlakuannya berbeda tergantung sisanya. Kalau yang bersisa adalah asam lemah, membentuk buffer. Kalau yang bersisa adalah basa kuat, dia tidak membentuk buffer, tapi asam basa biasa. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Ini adalah model yang ketiga. Sekarang ada model keempat, reaksi asam basa itu. Gimana soalnya? Ini. Berarti nomor 13 ya. 100 ml tetap senyawanya CH3COOH 0,1 M. Nah, volumenya sekarang sama. NaOH juga 0,1 M. pH-nya berapa? Jika ini diketahui, Ka-nya sama, 10 pangkat min 5. Misalnya begitu, anak-anak. Ini bisa dicari molnya kayak tadi. Ini juga bisa dicari molnya kayak tadi. Sehingga kita buat persamaan reaksinya dulu. CH3COOH ditambah dengan NaOH itu bisa membentuk CH3CONa ditambah dengan H2O. MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Molnya sekarang 100 dikali 0,1, berarti ketemunya 10 milimol. Yang ini 100 dikali 0,1 juga, berarti ketemunya juga 10 milimol. Milimolnya sama. Berapa yang bereaksi? Kalau di sini bereaksi 10, di sini juga 10. Di sini juga 10, di sini juga 10. Ini habis, ini habis, ini terbentuk 10, terbentuk 10. Nah, sekarang ada kondisi ini. Kayak senyum ya kalian ya. Yaitu kondisi di mana asam dan basanya habis bereaksi. Tetapi salah satunya ada yang kuat, ada yang lemah. Terus ngitung pH-nya pakai apa anak-anak kalau yang kayak begini? Ternyata kalau reaksinya habis bereaksi dan salah satunya adalah kuat dan salah satunya lemah, itu masuk bab hidrolisis. Garam. Artinya yang menentukan nilai pH adalah ini, yaitu nilai pH garam yang terbentuk. Bagaimana mencari nilai pH garam yang terbentuk? Kita cari M-nya dulu. Sisanya 10, gitu. Volume totalnya 200. Berarti menjadi 0,05. Per 20 ya. M. Sekarang, bagaimana sifat garamnya? Asam atau basa? Karena garam ini dibentuk dari asam dan basa ini. Untuk tahu sifat garamnya, kita runut kekuatan asam basanya, anak-anak. Ini CH3COH adalah asam lemah. Sedangkan NaOH ini adalah basa kuat. Ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau dicampur, mana yang lebih dominan sifat itu? Sifat yang kuat. Sehingga garam ini pun akan mengikuti kekuatan ini. Karena asamnya lemah, basanya kuat, berarti garam ini adalah garam yang bersifat basah. Begitu.
Sehingga pH-nya menjadi pH basa. Ya apa cara menghitung OH-nya? Untuk menghitung OH-nya ternyata ada rumus yang berbeda karena hidrolisis. Nah ini rumusnya. KW per Ka dikali konsentrasi garam. Anionnya, kalau ini negatif, anion garamnya yaitu CH3COO-. Ini mulai ya, kimia kelas 11 ya kayak begini. Nah, dapatnya dari mana yang ini? Kita ionkan yang ini, Mbak, garamnya itu, yaitu CH3CONa kalau diionkan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Ini konsentrasinya dari sini, 0,05 M. Yang ini berapa? Koefisiennya sama, ini 1, ini 1. Karena sama, M-nya juga 0,05. Sehingga kita masukkan datanya. Masukkan. KW kemarin besarnya berapa? KW waktu dibahas tetapan keseimbangan air? 10 pangkat min 14. Ini selalu untuk KW kondisi standar. Ka-nya berapa dari soal ini? Yaitu 10 pangkat min 5. Berapa konsentrasi CH3COO-? Kita tarik yang ini ke sini. Berarti menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 karena 0,05. Sehingga kalau dihitung ini ketemunya adalah 5 kali 10 pangkat min 11. Akar dari 5 kita nggak tahu, biarkan akar 5. Yang ini adalah 10 pangkat min 5,5 karena separuhnya dari 11. Sehingga pOH-nya dapat min log akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. Itunya turun. Min log akar 5. Sehingga pH-nya dapat 14 dikurangi 5,5 min log akar 5. Berapa itu? 8,5 ya. 8,5 plus log akar 5. Begitu anak-anak untuk jawab soalnya. Jadi, kalau ada reaksi asam dan basa, kita bisa menggunakan 3 konsep, tergantung kondisi akhir reaksinya. Bisa asam basa biasa, bisa buffer, bisa hidrolisis. Apa syaratnya tadi? Yang pertama ini. Jika yang bersisa adalah basa kuat, kita menghitungnya pakai asam basa biasa. Itu yang pertama ya. Jika yang bersisa adalah asam atau basa lemah, kita menggunakan buffer. Kalau sisa asam lemah, buffernya ini rumusnya. H plus Ka dikali ini. Nah kalau sisanya yang basa bagaimana? Ya menyesuaikan, berarti OH min, di sini Kb, milimol basa dibagi dengan milimol garam. Ngikuti. Itu kalau sisanya basa lemah. Kalau sisa basa kuat, ya balik kayak tadi lagi, kayak contoh yang awal. Karena menyisakan yang basa kuat. Dan yang terakhir, jika asam basanya habis bereaksi, masuknya adalah bab hidrolisis. Jika basa, rumusnya ini. Bagaimana kalau asam? Asam identik. Asam itu kan H+. Berarti rumusnya menjadi KW per Kb dikali konsentrasi yang ion positif atau disebut dengan konsentrasi kation. Kalau ini konsentrasi anion. Tinggal dimasukkan datanya, insya Allah ketemu. Begitu. Jadi 3 bab di asam basa awal, bahasnya cuma ini Mbak, yaitu reaksi asam basa ini aja. Yang kemungkinannya ada 3, asam basa biasa, buffer atau hidrolisis. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nggak ada? Belum. Alhamdulillah. Kalau nggak ada berarti cukup sampai di sini dulu ya. Karena biar nggak terlalu lama, untuk pengembangannya kita lanjutkan minggu depan. Pengembangannya itu perbedaan
valensi, misalkan H plusnya 1 tapi OH-nya 2. Atau sebaliknya, OH-nya 1 tapi H plusnya 2. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.